Ya, Ibu minta waktunya sebentar ya. Ibu mau konfirmasi nih dari data siswa yang belum mengumpulkan tugas. Minggu lalu 2 kali berturut-turut Ibu beri tugas ya. Iya. Ada tugas 1 dan tugas 2. Di tugas 2 ini di sini masih nama Hugo tidak ada lampiran. Bagaimana kira-kira? Apakah betul Ibu belum mengumpul tugas 2? Iya, saya belum kumpul. Saya belum kerjakan juga. Oh, belum mengerjakan ya. Saat itu masuk ya, hadir di kelas, kemudian tidak mengerjakan. Kira-kira karena apa, Nak? Oke, jadi saat di kelas itu ada kegiatan apa kira-kira saat itu hari Selasa minggu lalu, masih ingat? Masih kemarin nggak ada sih, cuman malas kan saya. Oke, jadi yang Ibu rasakan malas ya. Di pertemuan pertama 3 jam dirasa tugas sama Ibu, terus pertemuan kedua ada tugas lagi, jadi rasanya malas gitu ya. Oke, kira-kira dengan rasa itu terus apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Saya itu sebenarnya mau karena saya malas ngerjain, jadi saya mau nunggu jawaban teman saya. Oke, terus waktunya keburu habis. Iya. Baik, terima kasih Hugo sudah mau terbuka jujur menyampaikan apa yang terjadi. Ya, memang wajar kadangkala kita juga pasti ada rasa malas ya kan. Maunya kalau ada guru bisa tidak tahu tanya gitu ya. Kebetulan ini guru nggak datang, pertemuan pertama ada tugas, sebelum dinilai ya ada tugas lagi gitu, rasanya terus muncul malas ya. Kira-kira dengan malas yang Ibu rasakan ini sebenarnya di awal kita sudah buat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Salah satunya kira-kira ada poin yang dilanggar nggak kalau seperti ini? Di keyakinan kelas 8C kemarin masih ingat? Hugo? Iya. Jadi matikan dulu. Hugo tadi sudah jujur menyampaikan malas gitu ya. Kira-kira dengan malas yang Hugo ikuti itu sudah melanggar keyakinan kelas kita 8C. Ini Ibu sudah cetakkan. Yang pertama apa nih? 1, saya akan saling menghargai sesama teman dan saudara. Yang kedua, Saya akan sopan dan menghormati guru. Oke, baik. Kira-kira dengan rasa malas tidak mengerjakan itu ada yang dilanggar nggak keyakinan kelas itu? Di bagian apa kira-kira ada atau tidak? Ini sebenarnya sudah bentuk umum ya. Yang sebelumnya menghormati itu mendengarkan ya, kemudian salah satunya mengerjakan tugas. Iya, berarti kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas 8C atau tidak? Melanggar. Iya, nah kalau seperti itu kira-kira bagaimana selanjutnya? Apakah akan tetap mengikuti rasa malas atau bagaimana kalau ada tugas berikutnya? Iya, kemarin ada HP ya. Sebenarnya saat kesulitan bisa chat ke Ibu ya. Kemarin tidak ada bayangan untuk seperti itu. Nggak ada. Iya, jadi kira-kira setelah sekarang Ibu ingatkan itu apa yang mau Ibu lakukan selanjutnya kalau ada tugas? Oke, sekali lagi dari kemalasan Ibu ini menurut Ibu sudah sesuai atau perlu diikuti atau bagaimana? Dirubah, oke, keren. Perubahannya seperti apa menurut Ibu? Dari yang kemarin malas, jadi nanti perubahannya seperti apa kira-kira? Oke, kalau ada kesulitan bagaimana? Bisa paling guru. Itu menurut Ibu sudah cukup
juga sudah menyadari dan akan merubah. Terima kasih. Oke. Jadi hari Senin kemarin saya dipanggil oleh Bu Dian untuk mengevaluasi saat saya tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpul tugas. Perasaan saya saat dipanggil Bu Dian, saya merasa agak takut dan sedikit bingung karena tidak tahu dipanggil karena kenapa. Dan pelajaran yang saya dapat saat evaluasi bersama Bu Dian, saya tidak boleh bermalas-malasan dan saat ada tugas saya kerjakan dan harus selesai. Baik, Ibu mau konfirmasi Patrick tentang pemanggilan atau pengecekan yang dilakukan oleh wali kelas ya terhadap HP ya. Di sana ditemukan jejak ya kan? Ya. Nah, jejak untuk Patrick melihat situs atau website atau mungkin YouTube yang kira-kira itu sesuai umur atau bagaimana? Tidak sesuai umur ya. Itu biasanya untuk umur berapa? 18 ke atas. Sekarang Patrick umurnya berapa? 12 ya. Itu mohon maaf Ibu tanya kira-kira sudah dari umur berapa Patrick lakukan? Kelas 7 ya, baru 1 tahun yang lalu, bukan dari SD ya. Baik, kira-kira dengan proses itu biasanya rutin dilakukan atau bagaimana? Paling enggak setiap hari aja atau 1 bulan bagaimana? 1 bulan mungkin beberapa kali gitu ya. Nah, kira-kira dengan tindakan itu Patrick itu ingin memenuhi kebutuhan apa kira-kira, maksudnya apakah dengan melihat itu terus Patrick happy atau bagaimana yang dirasakan Patrick? Kemauan. Kalau waktu kosong bagaimana? Waktu kosong ya biasanya itu hari apa? Maksudnya jam-jam berapa biasanya? Malam mau tidur sore ya. Kira-kira dengan hal yang ya namanya kita manusia memang diciptakan untuk, apalagi di masa-masa umurnya Patrick gitu ya, ingin tahu ya kan, tentunya banyak rasa ingin tahu ya, mungkin di latar belakang hal tersebut gitu ya. Menurut Patrick itu hal yang baik, benar atau bagaimana? Salah ya. Kira-kira memang setiap orang itu bisa salah, ya kan? Bisa salah, ya kan? Termasuk ibu yang sudah dewasa pun bisa salah, ya kan? Bisa melakukan hal yang salah, manusia, ya kan? Kira-kira dari pengalaman proses yang sudah dilakukan oleh wali kelas, apa yang dirasakan Patrick? Apakah dengan proses ini Patrick akan tetap melakukan hal tersebut atau bagaimana? Usaha ya. Kira-kira ada motivasi untuk membuat Patrick bisa mengerem atau menyetop itu, kira-kira ada nggak motivasinya? Oke, jadi kalau mau ke SMA Negeri 1 harus bagaimana? Oke, nilainya harus minimal berapa? Oke, jadi tentunya tidak mudah ya.
keyakinan juga ya, keyakinan Patrick untuk bagaimana untuk bisa masuk ke SMA 1 ya, berarti di sana terus bagaimana lebih rajin, lebih fokus ya, lebih semangat. Ibu sudah melihat apa hal yang mau lakukan, mendukung ya, nanti kita akan selalu menemani Ibu dalam perkembangan. Oke, terima kasih banyak Patrick. Sehat, semangat ya. Hal yang kurasakan pas kemarin itu aku merasa biasa aja sih, tapi merasa malu juga membicarakan hal yang menyenangkan. Ya pas saat kita melakukan refleksi atau pembicaraan tentang hal-hal yang aku sudah lakukan, aku mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat. Aku sadar bahwa jika aku ingin melakukan apa yang aku inginkan, aku mesti stop melakukan ya lihat-lihat video-video gitu. Aku juga mesti usaha lebih keras dan